Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita masih bisa datang untuk beribadah, bisa memuji menyembah Tuhan. Hari ini juga saya mau mengundang untuk setiap dari kita bisa datang ke pelataran kehadiratnya dengan penuh ucapan syukur. Karena saya percaya setiap hal yang baik dalam hidup kita semua datang dari Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini kita masih bisa hidup, menikmati hidup. Itu semua karena semata-mata anugerah dari Tuhan. Maka dari itu, mari kita angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita nyanyikan ulang dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami dapat berkumpul bersama lagi walaupun melalui online Tuhan. Kau sudah mempersatukan kami semua Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tuhan, kalau pada saat ini kami hanya beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu, kalau firman-Mu ditaburkan dan Roh-Mu bekerja Tuhan, maka kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, dan Kau siapkan juga hati kami, sehingga hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan, sehingga benih yang jatuh di hati kami bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau saja yang bekerja, Kau saja yang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Nah, kita bertemu lagi melalui ibadah online ini. Tanpa terasa kita sudah beribadah secara online lebih dari 5 bulan. Nah, berarti di sisi lain artinya kita sudah tidak beribadah bersama-sama lebih dari 5 bulan. Nah, saya yakin pada saat ini saudara ada merasa rindu terhadap gereja kita, rindu terhadap kebersamaan kita, demikian juga dengan saya. Karena itu pada saat ini saya memutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui gereja ini. Di sini juga sudah hadir bersama-sama saya Bapak Pendeta Paulus yang nanti akan menyampaikan doa, syafaat, dan pengumuman. Kemudian ada juga Ibu Minu dan Saudari Tia yang membantu dalam perekaman. Nah, kita tetap berdoa supaya pandemi ini dapat cepat berlalu sehingga kita dapat beribadah bersama-sama seperti sedia kala. Nah, kita mulai ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15, tolong Ibu Minu untuk bacakan. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala bentuk ketamakan. Karena walaupun kita berlimpah harta, hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan kita. Nah, ini diambil dari kitab Lukas dan judul perikop dari ayat ini adalah dikatakan orang kaya yang bodoh. Nah, ini dimulai dari cerita pada waktu itu ada seorang yang datang pada Tuhan Yesus dan berkata pada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Nah, itu yang Tuhan Yesus sampaikan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan ayat yang tadi dibaca oleh Ibu Minu yang mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala bentuk ketamakan, karena walaupun kita berlimpah-limpah harta, tapi hidup kita tidak tergantung pada kekayaan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada dari segala bentuk ketamakan. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga dan waspada? Karena ketamakan ini sifatnya sangat tersamar. Seringkali kita tidak sadar kalau kita tamak. Seperti juga kesombongan. Kesombongan juga seringkali kita tidak sadar. Orang yang sombong tidak sadar dirinya sombong. Orang yang tamak tidak sadar dirinya tamak. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada. Berbeda kalau kita melakukan suatu dosa-dosa lain atau kesalahan lain seperti kita mencuri, kita berbohong, kita membunuh. Kita langsung sadar kita bersalah, kita langsung sadar kita berbuat dosa. Tapi kalau ketamakan, kesombongan, seringkali kita tidak sadar walaupun kita melakukan itu. Nah, karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada. Nah, kata tamak yang tadi kita baca itu bahasa aslinya adalah pleonexia. Di sini artinya adalah orang yang haus untuk mendapat lebih banyak lagi atau memiliki lebih banyak lagi. Nah, itu pleonexia. Nah, jadi orang yang ingin lebih banyak lagi dikatakan orang yang haus untuk dapat lebih banyak lagi dikatakan orang yang serakah. Tapi ini sebenarnya ya boleh dibilang juga ini relatif ya. Karena itu dikatakan kita harus berjaga-jaga dan waspada. Kenapa?
Karena sangat sulit untuk kita memastikan sampai batas apa kita menginginkan sesuatu kita dikatakan tamak. Sampai sebatas apa cukup bagi kita. Itu sangat relatif bagi tiap orang. Nah, saya kasih satu contoh ya kan. Misalnya keluarga saya ada 3 orang misalnya. Kalau saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya pengen punya mobil 1, saya bilang. Nah, mungkin saudara akan mengatakan bahwa ini kebutuhan. Orangnya 3 mau punya mobil 1, ini kebutuhan. Tapi belum tentu juga. Belum tentu saya butuh mobil. Mungkin saya cukup naik motor atau saya naik angkot. Iya kan? Nah, kemudian kalau anggota keluarga saya 3 dan saya katakan, Tuhan saya mau punya mobil 3. Mungkin saudara mengatakan, wah ini sih keinginan. Masa 3 orang minta mobil 3, seorang 1. Itu pasti keinginan. Belum tentu juga. Siapa tahu kami bekerja di tempat yang jauh dan masing-masing memerlukan kendaraan mobil. Nah, jadi itu sangat relatif. Dan kalau misalnya anggota keluarga saya 3, terus saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya pengen punya mobil 20. Mungkin dikatakan, waduh ini sih serakah, masa 3 orang mau 20 mobil gitu. Nah, belum tentu juga. Siapa tahu saya bisnis rental mobil, atau saya pakai mobil itu untuk kebutuhan aktivitas gereja, aktivitas sosial, dan lain sebagainya. Jadi, ini serba relatif. Nah, sulit untuk kita menentukan sampai titik mana kita dikatakan serakah. Karena itu orang sering tidak sadar bahwa dirinya serakah. Orang yang kita anggap serakah, coba kita tanya kepada dia, kamu orang serakah bukan? Pasti dia juga tidak mengatakan dia serakah. Banyak orang tidak sadar bahwa dia serakah. Karena itu kita harus berjaga-jagalah dan waspadalah katanya. Nah, tapi ada juga orang yang sadar kalau dirinya serakah dan dia mengatakan keserakahan itu adalah hal yang baik. Nah, saya ambil satu cerita ya, film ya. Film udah lama, mungkin tahun 80-an. Itu judul filmnya Wall Street. Wall Street itu kisah nyata, diambil dari kisah nyata. Tokoh dari film itu namanya Gordon Gekko. Nah, Gordon Gekko ini seperti dia berkecimpung di bursa saham Amerika di Wall Street. Dia seperti burung bangkai yang mengincar makhluk hidup yang sekarat. Begitu makhluk hidup itu sekarat, dia bunuh dan dia makan. Nah, itu yang dia lakukan di bursa saham. Dia lihat perusahaan-perusahaan yang sekarat. Begitu ada perusahaan yang sekarat, dia akan menghembuskan satu berita-berita negatif sehingga harga saham itu merosot seperti jet coaster. Nah, begitu harga sahamnya udah lebih rendah daripada aset perusahaan itu, maka dia akan memborong saham itu. Begitu dia menjadi mayoritas, dia putuskan untuk membubarkan perusahaan itu, memecat semua orang, dan kemudian dia mempreteli perusahaan itu, dia menjual asetnya, dan hasil penjualan aset itu lebih tinggi daripada harga sahamnya. Nah, itu tentu sangat jahat. Dia membunuh perusahaan yang sekarat, dia bukannya menolong, malah dia membunuh, bahkan untuk itu dia tega untuk memecat ribuan bahkan puluhan ribu orang. Nah, inilah orang yang serakah. Dan apa yang dia katakan tentang keserakahan dalam film itu dikatakan itu jadi kata-kata yang luar biasa bagi dia, yang kita selalu ingat dia. Dia bilang greed is good, artinya keserakahan adalah hal yang baik katanya. Ini orang yang sadar dirinya serakah dan dia menganggap bahwa keserakahan itu baik. Tapi di akhir cerita itu ternyata dia masuk penjara. Jadi itulah Tuhan berkata bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala bentuk keserakahan. Karena walaupun kita berlimpah-limpah harta, hidup kita tidak tergantung kepada kekayaan kita. Nah, terus kemudian setelah itu Tuhan Yesus menceritakan tentang orang kaya yang bodoh. Setelah Tuhan Yesus berbicara tentang berjaga-jaga dan waspada, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Dapat disimpulkan bahwa orang kaya yang bodoh ini merupakan contoh dari orang yang serakah. Karena Tuhan Yesus setelah mengatakan soal keserakahan berbicara tentang orang kaya yang bodoh ini. Nah, bagaimana cerita orang kaya yang bodoh ini? Orang kaya yang bodoh ini dia mempunyai tanah yang berlimpah hasil. Nah, berlimpah hasil kemudian dia bertanya pada dirinya dalam hati, dia katakan, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang milikku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Nah, ini menceritakan orang kaya yang bodoh, yang menimbun harta, dan kemudian dia diambil. Nah, yang menjadi pertanyaan, salahkah yang dia lakukan itu? Saya pikir kalau kita lihat sepintas cerita ini, sepertinya nggak ada yang salah ya. Orang yang punya hasil tanah, hasilnya bagus, terus lumbungnya nggak cukup, dia besarin lumbungnya, dia simpan di lumbung, dia besarin lumbungnya, dia simpan semua barang di lumbung. Kemudian untuk berapa tahun ke depan dia bisa bersantai karena dia punya persediaan makanan. Saya pikir saudara-saudara dan saya akan melakukan hal yang seperti itu juga. Dan itu sangat masuk akal, ya kan? Jadi apa yang salah dengan ini? Ya kan, orang mengumpulkan harta saya pikir oke-oke aja. Orang mempunyai rencana untuk masa depan, saya pikir juga oke-oke aja. Apa yang salah? Yang salah dari orang ini adalah dia begitu berfokus pada dirinya sendiri. Nah, coba dari yang tadi dia katakan, dari pertama dia katakan apa yang aku harus perbuat, dan kemudian terakhir dia katakan hai jiwaku, itu ada 3 kalimat, masing-masing 3 kalimat panjang, dan 3 kalimat panjang itu maksudnya ada kalimat dan anak kalimat. Jadi dalam 3 kalimat panjang itu dia berbicara kata aku itu sebanyak 12 kali. Dan sekali kata mu itu juga yang dimaksud adalah dirinya. Jadi total dia berbicara tentang dirinya adalah 13 kali. Bayangkan luar biasa. Dari 3 kalimat dia berbicara, ada 13 berbicara tentang dirinya. Dia begitu berpusat pada dirinya. Nah, dalam dia berbicara pada dirinya itu tidak ada sedikit pun dia menyinggung tentang Tuhan. Tidak ada dia berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada dia mengaku itu berkat dari Tuhan. Semuanya aku sampai 13 kali itu yang dia katakan. Nah, kemudian dia tidak juga ada berbicara tentang akan berbagi pada orang lain, menjadi berkat pada orang lain, menolong orang lain. Nggak ada semua itu. Dan dia sama sekali tidak punya konsep bahwa apa yang dia peroleh itu dari Tuhan, karena berkat Tuhan, dan semua itu hanyalah titipan Tuhan yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan harus pakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang. Nggak ada konsep itu sama sekali. Nah, disinilah dapat disimpulkan orang ini dikatakan orang serakah karena dia begitu berfokus pada dirinya sendiri. Jadi semua kelimpahannya, semua hartanya hanya dipusatkan untuk dirinya sendiri. 12 plus 1, 12 aku plus 1mu yang mewakili dirinya sendiri. Nah, inilah contoh orang yang serakah. Dia begitu berpusat pada dirinya sendiri. Ada seorang filsuf yang berkata, apa itu ketamakan? Dia bilang ketamakan itu seperti pasir di padang gurun katanya. Pasir di padang gurun akan menyerap air dengan rakusnya. Ada air hujan, dia serap. Embun, dia serap. Air yang tumpah, dia serap. Tapi walaupun dia menyerap begitu banyak air, tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan yang menjadi manfaat bagi orang atau makhluk di sekitarnya. Jadi dia hanya sekedar menerima air itu, tapi tidak ada kehidupan. Inilah contoh orang serakah. Kalau contoh yang mungkin sering kita dengar itu adalah tentang laut mati, ya kan? Laut mati itu juga dia menerima aliran air dari segala sudut, dari segala posisi, tapi air itu tidak pernah dialirkan, dia hanya menerima, tidak pernah memberi. Nah, akhirnya apa? Kadar garam itu menjadi begitu tinggi, kadar garam menjadi begitu tinggi 10 kali lipat dari kadar garam laut, sehingga di situ tidak ada kehidupan. Karena kehidupan tidak akan mungkin hidup di situ. Bahkan kalau orang berenang di situ, orang akan mengambang karena begitu tingginya kadar garam. Nah, itulah contoh keserakahan itu. Nah, tadi orang kaya yang bodoh itu adalah contoh dari orang keserakahan. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa orang kaya yang bodoh ini tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Karena itu dia katakan, jiwaku, ada banyak barang tersedia bagimu yang tersimpan bertahun-tahun. Makanlah, minumlah, bersenang-senang. Ini menunjukkan tidak ada kekhawatiran sama sekali dalam dirinya. Dia begitu santai, dia begitu nyaman, dia begitu percaya diri. Tidak ada yang dia khawatirkan tentang masa depan. Nah, uniknya firman Tuhan setelah menceritakan tentang orang kaya yang bodoh ini,
Kemudian di perikop selanjutnya Tuhan Yesus bercerita tentang kekhawatiran. Dikatakan, jangan engkau khawatir akan hidupmu, apa yang akan engkau makan. Bukankah burung-burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak punya lumbung, tapi diberi makan oleh Tuhan. Bukankah engkau lebih berharga dari burung-burung itu? Kemudian Tuhan juga berkata, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang harus engkau pakai. Bukankah bunga-bunga bakung yang hidupnya cuma sehari begitu indah? Salomo dengan segala keindahannya tidak lebih indah daripada bunga-bunga bakung itu. Bukankah engkau lebih berharga dari bunga bakung itu? Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Setelah tadi orang kaya yang bodoh itu tidak punya kekhawatiran, Tuhan Yesus berkata, jangan kita khawatir. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, kekhawatiran tidak akan menambah sehasta pun dalam jalan hidupmu. Artinya kekhawatiran itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kekhawatiran itu tidak akan memperpanjang umur kita. Bahkan kekhawatiran itu dapat memperpendek umur kita. Kalau kita dihantui kekhawatiran, kita dikuasai kekhawatiran, dan kita begitu dihimpit oleh kekhawatiran, maka sistem tubuh kita akan terganggu. Sistem tubuh kita akan terganggu, maka akan timbul berbagai macam penyakit, dan itu dapat memperpendek umur kita. Tetapi di sisi lain, kekhawatiran itu tidak hanya dapat membunuh tubuh kita, kekhawatiran juga dapat membunuh kerohanian kita. Kalau di perumpamaan yang lain tentang perumpamaan penabur, itu kan ada orang yang menabur, yang benih itu ada yang sebagian jatuh di tanah yang bersemak berduri. Nah, benih itu tumbuh. Setelah benih itu tumbuh, ternyata semak berduri itu juga bertumbuh lebih besar. Kemudian menghimpit benih itu, dan benih itu menjadi mati. Nah, itu adalah perumpamaan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan, dia mengerti firman Tuhan itu, dia menerima firman Tuhan itu, tapi karena kekhawatiran dan tipu daya dunia ini, akhirnya dia tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Jadi kekhawatiran itu bisa membunuh tubuh kita secara fisik dan juga bisa membunuh kerohanian kita. Nah, jadi ini seperti dua hal yang membingungkan. Satu sisi orang yang kaya yang bodoh ini, dia tidak punya kekhawatiran tapi kerohaniannya mati. Di sisi lain Tuhan berkata kalau kita khawatir, rohani kita juga akan mati. Jadi mungkin kita bingung, kita harus gimana dong Tuhan? Nggak khawatir, rohaninya mati. Khawatir, rohaninya mati. Di mana letak permasalahannya? Letak permasalahannya adalah di mana kita berfokus. Orang kaya yang bodoh memang dia tidak khawatir, tapi fokusnya adalah kepada hartanya. Dia tidak khawatir karena dia bersandar pada hartanya. Dia tidak khawatir karena dia mengandalkan hartanya. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, apa itu iman? Dia bilang, iman itu secara praktis, dia katakan iman itu adalah di mana rasa amanmu, katanya. Kalau rasa amanmu bersandar pada hartamu, berarti imanmu kepada hartamu, bukan kepada Tuhan. Kalau rasa amanmu bersandar kepada kepintaranmu, berarti imanmu kepada kepintaran, bukan kepada Tuhan. Kalau rasa amanmu bersandar kepada koneksimu, berarti imanmu adalah koneksimu, bukan kepada Tuhan. Tapi kalau rasa amanmu adalah pada Tuhan, maka engkau beriman kepada Tuhan. Nah, itu katanya. Jadi kesalahan orang kaya yang bodoh ini, mengapa kerohaniannya mati adalah karena dia bersandar kepada kekayaannya. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Sehingga walaupun dia tidak punya kekhawatiran, tapi kerohaniannya menjadi mati. Nah, di sisi lain, orang yang khawatir. Nah, orang yang khawatir, kalau dia khawatir berkepanjangan, dia dihantui kekhawatiran, dia dihimpit oleh kekhawatiran seperti perumpamaan penabur tadi, maka kerohaniannya akan mati. Saya pikir wajar ya, sebagai manusia, cukup manusiawi kita bisa khawatir. Apalagi sekarang pada saat pandemi COVID-19 ini, kita lihat perekonomian begitu sulit, dan Indonesia hampir dipastikan akan masuk resesi. Kita lihat setelah bulan September ini, karena triwulan kedua Indonesia itu dari bulan April sampai Juni, triwulan kedua April sampai Juni, itu pertumbuhan negatif 5,3%. Nah, kemudian di September, triwulan ketiga ini dari Juli sampai September ini bisa dipastikan akan negatif lagi. Nah, definisi dari resesi itu kalau 2 triwulan berturut-turut pertumbuhan ekonomi itu negatif, itu namanya resesi. Berarti hampir dipastikan kita akan menghadapi resesi. Dalam keadaan sulit ini sudah bisa dimungkinkan bahwa kita akan menjadi khawatir. Wajar kita khawatir. Tapi yang menjadi masalah bukan soal khawatir atau tidak khawatir. Yang menjadi masalah bagaimana respon kita
kalau kita khawatir. Ya kan? Kalau respon kita merasa berpusat pada diri dan kita merasa takut, kita merasa tertekan, kita merasa dihimpit oleh kekhawatiran, maka rohani kita akan mati. Tapi kalau respon kita adalah kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, dan kita bahkan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka justru iman kita akan bertumbuh. Kita akan semakin dekat pada Tuhan. Jadi saya pikir kekhawatiran adalah hal yang buruk. Tapi kalau kita respon dengan positif, dengan cara yang benar, maka kekhawatiran itu akan menjadi yang baik. Justru akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan kita akan hidup penuh dengan berkat. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan kalau kita khawatir. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, apa artinya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Artinya adalah kita menghadirkan kerajaan Tuhan dalam diri kita. Kalau kita menghadirkan kerajaan Tuhan dalam diri kita, kita membiarkan Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Tuhan yang menjadi raja pada diri kita. Nah, artinya kalau Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjadi raja, artinya kita harus taat kepada segala perintah Tuhan. Harus tunduk segala perintah Tuhan. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kita baca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita lakukan firman Tuhan itu. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga dengan respon yang baik, respon yang positif, maka justru akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, jadi inilah kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bahwa kita bisa saja tidak khawatir. Tapi kalau kita berfokus pada yang salah, tidak berfokus pada Tuhan, tapi berfokus pada hal-hal yang duniawi, bisa jadi kerohanian kita mati, walaupun kita tidak khawatir. Tapi kalau misalnya kita khawatir, kekhawatiran ada hal yang tidak baik, hal yang buruk. Tapi kalau kita berfokus pada Tuhan, itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi intinya adalah apapun yang terjadi dalam diri kita, baik dalam keadaan lancar, baik dalam keadaan susah, kita harus berfokus pada Tuhan. Kalau hidup kita lancar, kita diberkati, kita sukses, kita harus bersyukur pada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di sisi lain kita juga harus memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, karena itu hanya titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang. Sehingga melalui keberhasilan kita, kesuksesan kita, kita menjadi berkat pada orang lain. Nah itu, karena itu semua hanya titipan. Semakin banyak yang kita dapat, semakin banyak yang kita peroleh, berarti semakin besar tanggung jawab kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lihat. Nah, kemudian di sisi lain, kalau hidup kita dalam keadaan sesak, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan khawatir, kita tetap bersandar kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita akan semakin dekat pada Tuhan. Jangan kita mau dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kesesakan. Jangan kita mau dihantui, karena itu akan mematikan kerohanian kita dan akan membuat kita menjadi orang yang lumpuh secara rohani. Nah, karena itu apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita harus ingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap berfokus pada Tuhan. Dengan kita berfokus pada Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik itu karena hal yang baik ataupun hal yang buruk, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita dan dapat memuliakan Tuhan. Kita harus pakai hidup kita dalam keadaan apapun untuk memuliakan Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berfokus pada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin berfokus pada diri kami sendiri. Di saat kami berhasil, kami sukses, kami lupa akan Engkau. Kami lupa bahwa Engkau yang memberi semuanya itu. Kami lupa bahwa itu harus dipakai untuk kemuliaan-Mu. Kami lupa bahwa kami harus menjadi berkat bagi orang di sekitar-Mu. Tapi di sisi lain Tuhan, kalau kami dalam keadaan kesesakan, seringkali kami bersungut-sungut, kami berfokus pada diri kami, dan seringkali kami juga membiarkan diri kami hanyut dalam kesusahan itu. Tapi biarlah Tuhan, kami mau belajar daripada Engkau dalam saat susah, dalam saat tertekan, dalam saat penuh kekhawatiran. Kami benar-benar menyerahkan semua kepada Engkau dan menjadikan Engkau sebagai fokus. Sehingga hidup kami benar-benar semakin dekat pada Engkau dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Tuhan, Kau saja yang menolong jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami yang mungkin sekarang penghasilannya berkurang atau kesulitan ekonomi, Kau saja yang tolong Tuhan.
Kau saja yang memberi penghasilan kepada mereka. Kau saja yang memelihara mereka. Bagi mungkin ada jemaat yang sakit Tuhan, Kau saja yang menolong mereka, hibur mereka, pulihkan mereka, jamah mereka, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bagi jemaat yang berduka Tuhan, Kau saja tolong, Kau saja yang memberi penghiburan kepada mereka. Dan bagi jemaat yang mempunyai masalah apapun Tuhan yang mungkin kami tidak tahu dan kami tidak mengerti, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mengerti. Engkau yang tahu segala persoalan mereka, Engkau yang menjamah mereka, Kau saja yang menolong mereka, dan biarlah kasih-Mu nyata dalam diri mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan dapat kami mengerti Tuhan dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan Engkau yang memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengangkat satu nyanyian Tuhan. Dan biarlah nyanyian ini menjadi doa Tuhan. Ya Bapa, kami tahu hidup kami ini milik Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya berpusat kepada Engkau Tuhan. Biar hidup kami bisa menyenangkan, memuliakan Engkau Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
bercela, jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami berkenan di mata-Mu, biar hidup kami menyenangkan Engkau, Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom. Nah, puji Tuhan. Kali ini kerinduan kita rada terobati. Karena apa? Firman Tuhan maupun doa penutup diadakan di gereja GPPI Sejahtera, Jalan Ahmad Yani 29. Jadi seolah-olah Bapak Ibu semua duduk di bangku-bangku gereja ya, puji Tuhan. Bagaimana? Firman Tuhan harus menjadi rema di dalam hidup kita. Ya, fokus kepada Tuhan. Memang kita boleh bekerja, berusaha, mencari uang dan kebutuhan. Tetapi fokus kita harus kepada Tuhan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh tadi ya. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih secara online. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Pakai terus hamba-Mu Bapak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya. Juga memberkati orang tuanya maupun juga mertuanya, berkati kesehatan, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Engkau memberkati juga Pak Hasan, Ibu Minu, dan Saudari Cynthia yang terus ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan GPPI Sejahtera untuk ibadah online. Tuhan Yesus berkati juga tim puji-pujian dan juga tim musik. Kami sehati berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK yang dilakukan oleh DPR. Kami berdoa agar tidak membahayakan kemerdekaan MK, tidak menurunkan kredibilitas di mata publik, dan kiranya hikmat Tuhan turun atas orang-orang yang berkepentingan dalam merevisi tersebut. Kami juga berdoa buat SDM di Indonesia, di mana pada masa pandemi ini banyak yang mengalami putus sekolah dan penurunan kualitas kesehatannya. Tentunya akan berdampak di kualitas tenaga kerja di Indonesia ke depannya. Kami berdoa untuk pemerintah supaya memberi perhatian dan memberikan APBN untuk penyelamatan situasi ini. Penyebaran COVID-19 di kultur asrama, keluarga, dan pondok pesantren dapat diatasi dengan protokol kesehatan yang ketat dilakukan di kloster tersebut, termasuk sikap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan kantor pemerintah. Tuhan, upaya pemerintah untuk menerbitkan aturan terkait standarisasi pemeriksaan COVID-19 dengan tes usap terkait harga dan mutu tesnya. Kami berdoa juga penyelenggaraan pemilihan umum pemilu atau pilkada serentak pada 2020 agar dijadikan momentum untuk memilih pemimpin daerah yang memiliki integritas dan tidak memecah belah toleransi yang telah terjaga dengan baik selama ini.
tapi berkomitmen membangun kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa atas orang percaya dan gerejanya dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Jadi terang di tengah kegelapan dunia. Dan Yesaya 35, tetap ada keselamatan bagi orang percaya dan gereja sekalipun masa sukar terjadi. Kami berdoa buat orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, jangan sampai gagal fokus dengan rencana dan ketetapan Tuhan sejak awal. Oleh karena kondisi zaman saat ini, orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan harus menjadi sumber jawaban dunia. Tuhan, kejahatan yang semakin marak, baik kualitas dan kuantitas yang semakin beragam. Kami berdoa minta kemurahan Roh Kudus agar menguasai setiap penduduk di negeri ini dengan roh takut akan Tuhan dan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes 6 ayat 65. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh jajarannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para dokter dan para medis sebagai garda depan. Pakai dia Tuhan dalam bertugas untuk merawat, menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan jaga dan Tuhan lindungi mereka supaya tidak tertular oleh COVID-19. Berkati juga TNI dan Polri dalam menjalankan tugas dan mengawasi protokol kesehatan, supaya dengan hati yang penuh kasih dan bijaksana di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang pada bulan September ini, di mana mereka berulang tahun. Tuhan berikan hadiah mereka yang terindah, yang terbaik, yaitu kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Penghiburan dan penyertaan Tuhan selalu bagi saudara kami yang berulang tahun. Kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukurannya bagi Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ya, minggu depan saya ingatkan, minggu pertama kita disertai ibadah online kita dengan perjamuan kudus. Jadi seperti biasa Bapak Ibu siapkan roti dan anggur sebelum kita mengikuti ibadah online hari Minggu pagi, minggu pertama. Jadi kepala rumah tangga, Bapak Ibu memimpin keluarganya untuk sehati berdoa dan ambil bagian dalam makan tubuh dan darah Yesus. Dan bersekutu dengan tubuh dengan darah Yesus dengan hikmat dan percaya bahwa roti ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus dan anggur adalah darah Yesus yang sudah tercurah untuk menebus saya dan saudara dari dosa-dosa dunia ini. Dosa-dosa warisan, ya. Mari Bapak Ibu, kita tetap online ya untuk minggu-minggu mendatang, dan juga jangan lupa selalu pakai masker ya, kalau keluar masker dipakai, jangan masker dikantongin tidak dipakai. Buat apa punya masker kalau nggak dipakai ya. Jadi begitu pengumuman dari saya. Sebentar kita akan menerima akan tutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Herman. Sekian, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.